Apalagi dalam hal-hal yang sangat pribadi, urusan asmara dan sebagainya. Anda harus bisa menjadi kawan anak Anda untuk berdiskusi. Bukan berarti kita berdiskusi pada anak kita untuk kita jorokkan, kita jerumuskan di dalam hubungan haram antara laki dengan perempuan misalnya. Tidak. Akan tapi justru kedekatan ini akan jadi benteng. Yakinkan bahwasanya Anda tidak akan marah kalau suatu ketika anak Anda menikah kapan saja, yang penting menikah dengan cara yang halal. Dibuka pintu halal, biarpun tidak mungkin menikah di usia 14 tahun, 13 tahun, tidak. Akan tapi, orang tuanya yang terbuka ini bagi mereka adalah benteng yang kuat. Berbeda dengan orang tua yang dikit-dikit marah dan sebagainya, sehingga bagi dia adalah lebih baik saya melakukan dengan sembunyi. Sehingga di saat dia melakukan dengan sembunyi tidak terpantau oleh orang tua, maka kerusakan yang paling repot adalah di saat seperti ini. Maka di saat orang tua terbuka, itu akan jadi rem bagi dia. Kenapa kok aku melanggar? Pun ibuku juga mengizinkan kok. Kalau sudah halal dan baik. Nah, termasuk problem-problem yang lainnya. Termasuk problem, mohon maaf, lawan jenis. Problem sejenis. Problem minuman keras, sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu kan di saat mereka punya permasalahan, diajari oleh temannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan minuman keras dan sebagainya. Ikut-ikutan. Tapi kalau orang tuanya lebih dulu menjadi kawan yang baik, maka ketahuilah bagi seorang anak adalah itu benteng bagi dia untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Nabi SAW. Maka ayo belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi kawan yang baik. Kalau Anda punya waktu di rumah bersama anak-anak, mereka bukan robot. Mereka perlu orang yang Anda sapa dengan baik. Mereka perlu sentuhan-sentuhan lembut tangan Anda. Dan mereka perlu pelukan Anda, wahai para orang tua. Nggak cukup mereka Anda beri materi. Akan tapi mereka perlu kelembutan dan kasih sayang. Ada sebagian orang hanya beri uang kepadanya. Mana? Kasih sayang perlu. Maka dengan hadirnya kasih sayang, kelembutan, saling percaya. Kemudian setelah itu, merasa bahwasanya sang anak ini adalah tidak jauh dengan orang tuanya, maka sangat mudah untuk membentuk karakter anak saat itu. Tapi kalau orang tuanya marah saja keadaannya, maka bagi anak adalah, dia tidak bisa bedakan antara baik dan buruk. Yang jelas, umiku marah-marah, ayahku marah-marah. Nggak peduli dengan apa yang diucapkan, benar atau tidak benar, nggak penting. Yang penting ibuku marah-marah dan aku tidak suka. Ini kan bahaya sekali. Sehingga seorang anak menjadi, menjadi jauh dari orang tua. Atau orang tua yang Masya Allah, tidak pernah punya keberanian mengingatkan sang anak. Tidak pernah berani mengingatkan sang anak. Sehingga di saat seorang anak melakukan kesalahan, ya sudah biarkan begitu saja. Sehingga muncullah anak yang tidak punya adab, tidak punya balas budi, mentang-mentang, dan seterusnya. Jadi Anda tidak boleh terlalu keras, tidak boleh lembut-lembut amat, akan tapi Anda harus pandai, punya mencari celah-celah, bagaimana Anda menyampaikan kebenaran, bagaimana menghentikan anak-anak Anda dari kemungkaran. Nah, kemudian juga bermacam-macam cara. Apalagi zaman ini adalah zaman media sosial misalnya. Barangkali bisa ada kesepakatan. Kalau Anda punya uang, beli laptop dan sebagainya. Bisa saja begini. Kalau ingin melakukan browsing internet, harus di hadapan Anda. Sebagai orang tua. Jangan biarkan liar begitu saja. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya untuk menolong anak-anak kita. Akan tapi yang jelas adalah Anda harus menjadi kawan terbaik bagi mereka. Teman diskusi. Jangan sok deh jadi orang tua, seorang laki-laki sok banget. Jaga image. Depan anak nggak ada. Nggak. Kedekatan itu penting Anda bangun dengan anak-anak Anda. Supaya mereka nyaman dengan Anda. Ketahuilah, jika seorang anak sudah tidak nyaman dengan orang tuanya, dia mencari kawan yang menyaman dengan dia. Sehingga dia bisa saja ngobrol di gardu, ngobrol di perempatan jalan, ngobrol dimanapun, sehingga jauh dari orang tuanya. Sementara kawannya tidak semuanya adalah orang yang merindukan kebaikan kepadanya. Bisa jadi ingin menjerumuskannya, sehingga kepleset dalam kehinaan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Amanat kita yang namanya anak. Sehingga itu menjadi sebab, anak kita menjadi sebab kejayaan kita di akhirat. Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.